Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Bersama saya tentunya Agung Haristiawan yang akan menjadi host Anda, moderator dalam bincang-bincang santai pada kesempatan kita pada kali ini. Nah, beberapa minggu belakangan ini kami mengangkat tema mengenai UKM ekspor ke Australia, sebuah program yang kami lakukan selaku Atase Perdagangan RI di Canberra bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para pelaku ekspor, pendamping ekspor dari Indonesia. Nah, selama Trade Expo Indonesia, kami sudah launching program tersebut dan program tersebut antusiasmenya sangat luar biasa dan yang mendaftar lebih dari 500 peserta dan terpilih 30 diantaranya. Yang terpilih 30 tersebut pun kami mengambil bukan berdasarkan produk yang terbaik ataupun perusahaan yang terbaik, tapi kami memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa mendaftar dan bisa terpilih. Bahkan diantaranya ada yang tidak punya perusahaan, tidak punya produk, tetapi mempunyai motivasi dan potensi yang besar untuk ekspor. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu coach atau mentor yang akan mendampingi 5 dari 30 peserta terpilih atau kami bisa sampaikan yang beruntung tersebut. Pada pagi hari ini kami undang Ibu Dewi Harlas. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik Pak Haris, apa kabar? Terima kasih untuk invitation-nya siang ini. Alhamdulillah, makasih Bu Dewi atas kesempatannya pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kami lagi. Ini jadi kesempatan kita yang 2 kali ya secara online ya Bu Dewi kali ini, dan kemudian kami terakhir ketemu dengan Bu Dewi pada Trade Expo Indonesia 2022 pada bulan Oktober yang lalu, sekaligus launching program kita bersama ini ya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi, pada kesempatan kali ini kami undang juga 5 peserta yang beruntung. Kami sampaikan kembali lagi beruntung karena banyak sekali terus terang yang mendaftar ke tempatnya Bu Dewi. Mungkin tidak heran lah karena Bu Dewi juga followersnya sudah ratusan ribu, 400 ribu di TikTok, di Instagram juga hampir 200 ribu. Jadi ini lebih dari 5,5 juta lah followersnya Bu Dewi yang akhirnya mungkin belum ada juga yang tidak tahu nih Bu Dewi program ini. Jadi kenapa kita undang pada kesempatan kali ini? Jadi supaya juga yang belum tahu karena terlewat dan kemudian tertarik ingin mengikuti program kita ini, walaupun belum masuk yang batch kita ini, tapi bisa mungkin secara langsung jump in di program bersama Ibu Dewi. Tujuannya begitu, Bu Dewi. Oke, jadi kita lanjut ya Bu Dewi obrolan kita. Ini saya ada materi dari Bu Dewi, ya mungkin kita share sesingkat mengenai Bu Dewi dan programnya supaya yang nanti melihat, karena ini juga akan kita tayangkan di YouTube tentunya, juga mengetahui siapa itu Bu Dewi dan bagaimana apabila ingin mengikuti program dengan Bu Dewi. Sebentar, ini saya coba bantu share screen Bu Dewi. Oke. Sudah full screen belum? Oke, sudah full screen ya. Nah, ini mungkin awalnya nih, mungkin Bu Dewi sambil nanti saya yang pindah-pindah aja ya Bu Dewi ya. Mungkin nanti beberapa akan saya skip karena ini preview saja sebetulnya Bu Dewi, preview saja mengenai apa program ini, siapa itu Bu Dewi bagi yang ya belum tahu secara lebih detail, dan saya melihat juga apa yang sudah di-achieve oleh Bu Dewi. Ini kita judulnya ini UMKM menembus market global ya Bu Dewi ya. Silakan. Iya Pak, betul. Melanjutkan. Monggo Bu Dewi.
Ini baik. programnya apa dan bagaimana? Oke, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Haris untuk kesempatannya, sehingga bisa menjadi salah satu mentor di program menembus market Canberra terutama ya Pak ya. Jadi salah satu Australia Bu, Australia Bu. Oh ya, Australia yang terpilih. Harapannya nanti akan banyak juga teman-teman UMKM yang segera bisa masuk Australia dengan bantuan program dari Pak Haris dan tim. Baik. Dan Bu Dewi tentunya juga. Iya pasti Pak. Tidak berlama-lama mungkin ini perkenalan dulu, karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Dewi, saya adalah CEO dari PT Diva Prima Cemerlang. Main produk kami adalah bulu mata palsu yang alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah sampai ke sekitar 16 negara. Kemudian kami juga menjadi tim akselerasi dan percepatan ekspor Desa Sejahtera Astra seluruh Indonesia periode 2020 sampai dengan hari ini. Itu ada sekitar 1060 desa. Kemudian fasilitator dan lokal champion Desa Sejahtera Astra Purworejo. Kemudian juga menjadi pembicara dan narasumber dari beberapa situs, salah satunya adalah detik.com. Ini bisa dilanjut Pak Haris. Oke, sebentar. Oke. Dan tentunya Bu Dewi ini juga menjadi salah satu mentor dalam program kita ya Bu Dewi ya, program UKM ekspor Go Australia. Oh ya, ini belum masuk nanti di revisi. Betul Bu, harus tuh supaya tentunya yang tertarik ingin mengikuti jejak Bu Dewi yang ini tadi luar biasa achievementnya terkait ekspor, bisa juga mengikuti program ini dan mengikuti jejak Bu Dewi selaku eksportir. Nah ini mungkin Bu Dewi bisa menceritakan nih foto-foto ini nih, sudah ekspor kemana saja begitu Bu Dewi? Ya, kalau ekspor kemana aja itu tadi seperti saya sampaikan ada sekitar 16 negara ya, tapi yang terekam di foto-foto ini karena pada saat itu seringnya kita jarang banget ngambil foto, baru terakhir-terakhir ini ketika ngonten baru kita ngambil foto dan video. Nah, di sini di sebelah kiri record untuk pengiriman kita ke beberapa negara yaitu Zimbabwe, Iran, Mexico City, Saudi Arabia. Jadi market terbesar kita itu jujur sampai dengan hari ini ada di Amerika Latin Pak Haris, karena kita melihat market Amerika Latin itu kan benuanya besar banget dan banyak negara-negara kecil itu yang yang menurut kita tuh masih punya potensi besar untuk kita masukin pasarnya. Jadi daripada kita bersaing dengan produsen-produsen yang gajah-gajah itu di Amerika dan Eropa, jadi jujur kami lebih memilih masuk ke negara-negara kecil yang kompetitornya tidak terlalu banyak. Itu juga salah satu strategi market sebetulnya. Betul. Strateginya ya berarti ya cari yang ya memang kita bisa bersaing kan, kompetensi kita di mana kan ya Bu Dewi ya. Iya. Lalu di sini juga kami pernah ikut serta di ekspor yang diselenggarakan oleh Indonesia Exim Bank bersama Bu Sri Mulyani. Oh ya, mungkin kami sampaikan juga bahwa kami dari PT Diva Prima Cemerlang ini adalah binaan dari dua institusi, satu PT Astra International Tbk dan yang kedua adalah Indonesia Exim Bank. Sehingga kita juga ada menjadi binaan Indonesia Exim Bank dan PT Astra. Sehingga di sini ketika nah ini juga pendamping UKM eksportir Indonesia. Ya, betul. Ibu Citra Dewi Karlina, CV Akusara Parahita, Bapak Ahmad DM, Afif Selebes, dan Bapak Faiz Al-Adi. Betul. Ini jadi kenapa kami ajak Bu Dewi ya, selain memang Bu Dewi influencer, motivator ekspor, followersnya banyak. Kami ingin mengangkat teman-teman ini tadi Bu Dewi. Jadi dari yang bisa dibilang dari yang nggak pernah ekspor sama sekali, tahu ekspor dan akhirnya bisa ekspor. Itu tujuan kita. Dan siapa itu Bu Dewi? Orang-orang mungkin bisa tinggal googling saja sudah ketemu. Dan kemudian kita ingin juga memberikan suatu hal yang nyata Bu Dewi. Jadi nanti program ini kan sudah kami sampaikan, pendampingan kita lakukan bersama-sama antara timnya Bu Dewi, tim kami juga di sini, dan kemudian sampai dengan dapat buyer tentunya, dan terus bisa mengirimkan ke pasar Australia. Dan bahkan
apabila teman-teman ini nanti bisa melihat peluang yang lebih besar, Australia itu sebenarnya cuma salah satunya. Bisa juga mengekspor ke negara-negara lain ya, Bu Dewi ya. Iya, betul. Oh, betul. Ini foto waktu kemarin Bu Dewi, ini pas tadi baru saya tambahkan fotonya waktu Trade Expo Indonesia, dan ini 5 peserta yang beruntung. Kembali lagi kami sampaikan beruntung. Mungkin nanti ada beberapa yang hadir di sini bisa sampaikan kenapa mereka pengen ikut program ini dan kenapa mereka memilih Bu Dewi ya. Nanti silakan yang hadir pada kesempatan kali ini. Itu kerjasama kita, Bu Dewi. Terima kasih tentunya. Dan kemudian mungkin ini materi-materi sedikit yang mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan secara umum saja sih kenapa orang mikir kalau ekspor itu kan kelihatannya susah. Orang mikirnya seperti itu. Apakah benar seperti itu kalau ekspor tuh Bu Dewi? Pengalamannya Bu Dewi, apakah Bu Dewi itu memang keturunan eksportir atau gimana sih Bu Dewi bisa ekspor sekarang gitu? Gak ada yang keturunan eksportir, Pak Haris. Bapak saya tentara, saya tuh anak kolong gitu ya. Jadi memang kenapa ya? Karena saya tuh kadang-kadang tuh suka gemes tuh kalau baca komen-komen di media sosial saya itu kan, kalau saya bilang ekspor itu mudah, lalu bisa dilakukan tanpa harus modal besar, bahwa dokumen tuh nggak selalu rumit, lalu kualitas juga nggak harus. Itu banyak banget yang ngebully dan ngatain nggak percaya gitu ya Bu ya? Percaya karena ya bukti nyatanya memang kita yang UKM aja nyatanya juga bisa ekspor. Bahkan saya pecah telur pertama itu di kondisi yang saya itu sama sekali nggak punya modal, lalu pada saat itu juga belum punya PT atau CV, bahkan produksi pun saya juga belum punya gitu. Jadi sebetulnya juga banyak Jadi betul-betul dari nggak punya perusahaan sama nggak punya produk ya Bu ya? Betul, akhirnya saya terpaksa bikin PT itu Pak, karena saya dapat bayar dari Turki, jadi pada saat down payment dia masih oke nih transfer ke rekening pribadi. Tapi ketika pelunasan dia udah nggak mau ke rekening pribadi, maunya rekening perusahaan. Ya udah mau nggak mau aja saya harus bikin PT gitu. Jadi sebetulnya tanpa PT pun bisa melakukan ekspor ya? Bisa dong, bisa. Jadi intinya mungkin mindset orang saja ya Bu ya. Tadi kan kita melihat di sebelumnya tuh orang mikir ekspor itu susah, harus PT, harus perusahaan yang besar, ngirimnya harus kontaineran, harus pinter bahasa Inggris kan, mungkin seperti itu ya. Kalau memang seperti harus pinter lah, harus lebih lah orang mikirnya ekspor. Tapi ternyata tadi Bu Dewi sampaikan nih, saya melihat konten-kontennya Bu Dewi dari yang nggak ada keturunan eksportir lah, bisa dibilang seperti itu, ibu rumah tangga, belajar karena kepepet ya. Kalau orang kita tuh kalau kepepet akhirnya kan bisa ya Bu ya, akhirnya bisa dan malah bisa memotivasi semua nih, begitu ya Bu Dewi? Ya, orang kita itu kalau kepepet jadi cerdas Pak Haris. Bisa cerita kepepetnya Bu Dewi sampai apa sih, sampai terakhir bisa oke lah kepepet terus saya nih harus jadi eksportir. Kenapa nggak milih yang lain Bu Dewi? Ya, jadi kan dulu itu kondisinya saya tuh kan sama belasan tahun tuh kan jadi budak korporat Pak. Lalu saya tuh pegawai ya Bu ya? Ya, mutu tergerak gitu ya. Karena saya mikir gini, kalau saya nggak keluar sekarang, ini sampai kapan nih? Kan kalau udah pensiun kan kita nggak dapat pensiun kalau swasta. Sehingga mau nggak mau tuh kita tuh yang harus keluar, mutusin buat resign untuk berintis bisnis gitu. Nah, ada masa-masa yang amat sangat sulit ketika saya habis resign, tabungan habis untuk modal, tapi modalnya itu nggak tahu kemana, dibohongin orang, dibohongin temen, dibohongin supplier gitu ya. Yaitu perjalanan untuk merintis bisnis. Awalnya emang saya coba itu jualan lokal Pak Haris, jualan lokal, tapi betapa sulitnya saya untuk mendapatkan pembeli di market lokal ini gitu, karena saya harus bersaing dengan tetangga sebelah, dengan teman sendiri, dengan saudara-saudara, dan begitu banyak produk sejenis yang beredar di market lokal, sehingga sulit sekali saya untuk bisa menembus market lokal ini, karena saya juga nggak pintar jualan gitu kali ya. Nah akhirnya searching tentang ekspor, belajar ekspor. Nah lalu saya tergerak untuk kenapa sih kita nggak keluar aja, karena market di luar itu kan pasti lebih
besar potensinya daripada kalau kita berjualan lokal. Ya. Kalau lokal itu kan kita hanya berhadapan dengan punya potensi market untuk sekitar 250 juta penduduk Indonesia. Tapi kalau ekspor ada sekitar 7 miliar manusia yang 7 miliar lebih, potensi betul Bu market. Dewi. Ya. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman kita tuh yang nyaman, wah jualan di dalam negeri gampang, pasarnya besar 210 juta, tapi mungkin lupa di luar itu jauh lebih besar, 7 miliar ya Bu Dewi ya. Begitu. Ya. Dan kalau keluar itu kan lebih mudah, menurut saya itu lebih mudah. Kenapa? Karena sudah banyak sekali tools-toolsnya, lalu pemerintah sendiri juga udah sangat mendukung dengan adanya atas dagang, ITPC, FTA Center dan sebagainya gitu sih Pak Aris. Siap. Oke. Terus kalau produknya ini pas lihat ada slide ini Bu Dewi, ini Bu Dewi bisa cerita kenapa Bu Dewi tulis ada 5 produk ini? Apakah ini produk yang kira-kira potensinya besar untuk ekspor Bu Dewi? Ya, jadi tekstil dan produk tekstil ini kalau hasil searching di internet sih Pak Aris dari situsnya Kemendak juga. Jadi produk ekspor terbesar kita nomor 1 itu tekstil dan produk tekstil, lalu yang kedua perikanan, pertanian dan perkebunan, yang ketiga kerajinan, yang keempat makanan dan yang kelima furniture. Tentu saja ini berhubungan dengan kekayaan alam Indonesia ya, yang negara agro gitu, sehingga hasilnya juga produk terbesarnya juga pasti hasil-hasil dari pertanian perkebunan. Oke, dan kerajinan banyak di antara kita yang memang pintar atau ahli dibikin kerajinan tangan, terus ada furniture, home decor, dan yang paling utama nih makanan minuman ya Bu Dewi ya. UKM kita kan bisa dibilang 70-80% produknya di situ, dan itu potensi juga ya diekspor ya. Oke. Nah, terus ini kembali lagi nih tadi, siapa bisa jadi ekspor? Semua orang bisa, dan sekarang bahkan dengan adanya PT perorangan ya, itu mudah, murah. Berapa Bu Dewi? Boleh tahu nggak nih kalau pengalamannya bikin PT itu berapa nih Bu Dewi? Kalau saya dulu bikin PT itu 7 juta Pak Haris. PT yang itu ya, full ya? Iya. Nah, yang perorangan sekarang kan nggak nyampe 100.000 tuh yang PNBP-nya. 50.000 aja udah bisa jadi direktur. Nah, betul. Berarti sekarang dengan sebetulnya modal 50.000 orang bisa jadi eksportir Bu. Kalau ngomongin modal ya, tanpa modal ya modalnya 50.000 itu. Nah itu Bu Dewi sudah sampaikan, dan itu memang terjadi dengan pemerintah saat ini mempermudah, kemudian memberikan peraturan yang semakin meringankan orang supaya bisa melakukan ekspor. Nah, kemudian ini Bu Dewi mungkin bisa juga sampaikan juga kalau cara ekspor itu ya sebetulnya ya tinggal menyesuaikan syarat-syarat ekspor, kemudian juga kita ikutin, dan itu kita sesuaikan apabila memang produk kita yang belum sesuai, dan kita ikuti saja semua. Tadi Bu Dewi sampaikan bahwa semuanya mudah, bisa dicari di internet ya sekarang ya Bu Dewi ya, dan semuanya itu di kontennya Bu Dewi pun juga menjelaskan step by step-nya begitu. Ini ada beberapa hal, ini kiat nih, mungkin Bu Dewi bisa nih ngomongin kiat dulu nih untuk menembus market global nih. Ini sebenarnya materi-materi yang akan dijelaskan lebih lanjut Bu Dewi di programnya Bu Dewi, baik itu secara online ataupun offline. Tapi biar ada gambaran Bu, karena ini waktu kita kan obrolan kita hanya obrolan santai dan nggak lama nih. Tapi mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan nih untuk yang kenali produk Anda secara detail itu seperti apa. Karena banyak yang datang ke kami, nanyanya tuh pasarnya bagaimana Pak? Dia belum tahu produknya. Kalau menurut saya lebih baik kita kuatkan dulu di produk. Tapi nggak tahu nih strateginya Bu Dewi bagaimana? Iya betul Pak Haris, sama. Jadi rata-rata para follower saya itu nanyanya, Mbak bayarnya mana? Ada nggak bayarnya? Bla bla bla. Betul. Sebetulnya mereka tuh cuma concern di buyer tanpa menguatkan kalau kita bilang itu kayak marketing kits-nya sebagai alat kita jualan. Apalagi kita itu kan jualannya online ya, 100% online, sehingga kalau kita jualan lokal itu offline itu kan kita alatnya itu ya toko yang etalase dan sebagainya. Nah kalau kita online, nah kita tuh jualnya gimana? Toko kita itu ya website, etalase kita itu ya produk-produk yang kita pajang di website. Lalu konten kita itu juga merupakan alat kita berjualan, sehingga
kita tuh juga harus punya marketing kits yang bagus supaya kita bisa ngedapetin buyer ini. Tanpa itu semua kita nggak akan pernah bisa. Lalu yang kedua, rata-rata mereka tuh juga punya produk, tapi mereka tuh nggak ngerti, nggak punya product knowledge yang bagus terhadap produk yang akan mereka tawarkan. Sehingga itu akan berpotensi ketika ada buyer, kita akan lost opportunity, Pak Haris. Karena kayak saya juga ngalamin sendiri sih, kadang-kadang selain bulu mata, main produk saya kan bulu mata, karena ada permintaan ABCD yang saya follow up. Lalu ketika akhirnya buyer yang ngajak Zoom meeting, saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Akhirnya buyernya kecewa gitu, baru akhirnya dia pindah ke supplier lain yang lebih bisa fast respon dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya kiat untuk menembus market global itu nomor satu, kita tuh kenalin dulu nih product knowledge kita, mulai dari bahan baku. Kenalin diri kita ya, produk dan diri kita ya, berarti ya. Jadi sampai proses produksi itu kita semua harus tahu. Lalu ada nilai lebih apa dari produk kita dibandingkan dengan produk sejenis di lapangan, itu kita juga harus ngerti. Jadi ketika kita presented di depan buyer itu, kita tuh udah meyakinkan gitu bahwa memang buyer itu yakin bahwa kita ini memang spesialis di bidang itu gitu. Ya. Betul. Jadi itu betul sekali yang disampaikan Bu Dewi, karena juga banyak juga yang nanya ke kami, Bu Dewi, selaku atas perdagangan, dan waktu itu selaku eksekusi nanyanya buyer. Padahal kalau kita kasih buyer dan mungkin ada nih list buyer, tapi kalau nggak tepat, itu nanti contoh produknya bulu mata umpamanya Bu Dewi, tapi ternyata yang dia cari bulu mata buat yang plastik lah, atau bukan yang dari human, itu kan mungkin nggak nyambung contohnya, atau mungkin dia kapasitasnya ternyata besar sekali atau kecil sekali. Kalau nggak match kan tentunya komunikasi kita juga kurang pas ya, Bu Dewi ya. Ya, gitu. betul. Oke. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya, Bu Dewi ya, dari produknya dulu, terus kemudian market research, lalu profile, katalog, lalu legalitas juga harus ada. Lalu kita juga harus tahu kualitas dan kuantitas produk kita. Lalu siapkan komoditasnya, baru cari buyer itu sebenarnya di step terakhir gitu. Setelah semuanya ready ya. Jadi buyer itu di akhir ya, bukan di awal ya, Bu Dewi ya. Iya, kalau di awal nanti jatuhnya kita kayak broker gitu dong, Pak Haris. Ini menarik yang disampaikan Bu Dewi, bahwa buyer itu terakhir. Ini karena kembali lagi banyak yang datang ke kami, yang pertama dicari buyer. Betul, buyer itu ya paling nggak untuk gambaran ya, nanti kan kita akan menawarkan ke buyer. Tetapi yang ditawarkan apa? Berarti kan produk kita harus disiapkan dulu begitu. Dan program ini yang kita lakukan bersama Bu Dewi, bersama teman-teman platform digital yang lain yang punya visi dan misi yang sama untuk mengembangkan ekspor Indonesia, itu tuh kita memberikan pancingnya, kita memberikan kailnya kepada para pelaku eksportir Indonesia atau calon pelaku eksportir Indonesia untuk mereka bisa sendiri melakukan mungkin riset pasar, bisa sendiri mencari buyer, terus akhirnya komunikasi ke buyer, dan tentunya itu akan lebih mudah dikembangkan, dan tidak mungkin contohnya tidak hanya ke Australia, itu ke negara-negara lain pun dengan cara yang sama, metode yang sama bisa dilakukan ya, Bu Dewi ya. Begitu. Oke. Betul, Pak Aris. Siap. Makasih Bu Dewi atas pencerahannya. Nanti kita akan undang teman-teman kita yang kembali lagi beruntung untuk mungkin bertanya langsung kepada kita semua, apa yang menjadi motivasi mereka untuk masuk ke pasar ekspor termasuk ke Australia, dan tentunya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ngeganjel ya bagi mereka ya, begitu. Tapi kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini, Bu Dewi.
Sejak pertama kali mengudara melalui stasiun televisi BBC tahun 1929, televisi memiliki pengaruh yang besar bagi penduduk dunia. PBB menyelenggarakan Forum Televisi Dunia. Tanggal tersebut yang lantas ditetapkan sebagai Hari Televisi Sedunia. TV Desa sebagai televisi edukasi desa dan perdesaan di Indonesia pada Hari Televisi Sedunia tahun 2022 meluncurkan program Jaringan TV Desa Lokal. Dengan semangat memuliakan desa, Desaisme. Jaringan TV Desa Lokal membawa kabar desa kepada dunia. Desa Lokal dipersembahkan oleh Desa Syndicate untuk Indonesia. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang bisa disaksikan di TV Desa dan tentunya bisa di YouTube kami di Export Indonesia. Nah, kesempatan kali ini tadi sudah kami sampaikan kita berbincang mengenai program ekspor ke Australia. Program ini berlangsung selama 6 bulan ya. Ini kita ada 30 yang terpilih. Itu kita bagi ke beberapa platform digital yang mendampingi. Kali ini kita membahas bersama Bu Dewi. Ini ada peserta yang terpilih, yang beruntung, yang ikut pada kesempatan kali ini. Mungkin silahkan bagi yang ingin bertanya langsung kepada kami, bisa raise hand dan open cam, tanyakan mengenai apa saja, tentunya mengenai ekspor, mungkin sampaikan mengenai nama, kemudian juga produknya kalau ada produk ya, dan juga motivasinya, kenapa ingin ke Australia dan tentunya kenapa memilih Bu Dewi selaku coach-nya ya. Ini silahkan bagi yang ingin bertanya. Jadi program ini kita sesuaikan dengan program yang dijalankan oleh mitra kita pendamping, Bu Dewi. Ini programnya ada yang secara online maupun secara offline. Yang khusus untuk program yang bersama Adakan Bira ini karena banyak yang diantaranya berasal dari luar Jawa ya. Jadi kita lakukan banyaknya secara online. Tetapi apabila nanti Bu Dewi datang ke lokasi dekat rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan sekalian ingin bertemu langsung dengan Bu Dewi, nanti silahkan kontak ke kami, nanti kami akan fasilitasi untuk bisa bertemu langsung dengan Bu Dewi melalui program UKM ekspor ke Australia ini. Jadi Bu Dewi ini kalau nggak salah Sabtu ini ya Bu ya, Sabtu dan Minggu ini ada acara di Semarang ya Bu Dewi ya. Oke. Iya Pak, Sabtu Minggu. Mungkin bisa share mengenai program yang offline Bu Dewi. Ada di mana saja dan kapan saja tuh dilakukannya supaya teman-teman yang apabila ingin, biasanya kalau nggak ketemu langsung tuh belum srek gitu loh. Ya, jadi kalau yang offline itu kita ada di sampai dengan hari ini masih di Pulau Jawa Pak Haris. Jadi di Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta. Untuk Surabaya kita udah di 2 series. Lalu kalau yang Jakarta itu udah series 3 dan rencananya nanti kita di pertengahan Januari juga akan mengadakan series 4 untuk Jakarta Pak Aris. Untuk Januari, akhir Januari rencananya kita ada di Bali nanti. Jadi nanti bagi yang ingin ketemu sama Bu Dewi secara langsung nanti bisa kontak ke Instagramnya Bu Dewi, nanti bisa hubungi langsung Bu Dewi atau bisa lewat kami, nanti akan kami fasilitasi untuk komunikasi dengan Bu Dewi dan timnya Bu Dewi. Ini ada yang tanya nih, salah satu peserta nih, jadi ada 5 ya Bu Dewi ya, yang beruntung, kembali lagi kami sampaikan beruntung. Yang pertama Citra Dewi Carolina dari Surabaya, Jawa Timur, kemudian CV Apusara Parahita, Jimbaran, Bali. Ini kalau ingin ketemu langsung nanti bisa komunikasi dengan Bu Dewi. Kemudian Ahmad EM dari Kalimantan, kemudian Afif Selebes dari Sulawesi Tenggara nih, Sultra, Kendari.
dan Faiz Al-Arif. Nah, ini dari Sumsel. Ini saya kasih kesempatan untuk Mas Faiz. Silahkan. Sudah raise hand. Ingin bertanya apa, Mas Faiz? Mungkin bisa disampaikan produknya apa? Tadi asalnya Faiz dari Sumsel. Silakan, Mas Faiz. Ya, halo. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk belajar di komunitas ini. Dan ini alhamdulillah ya suatu kebanggaan buat saya juga, Pak. Bisa diterima jadi salah satu dari 5 peserta yang terpilih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sebelumnya perkenalkan Bu Dewi dan Pak. Nama saya Faiz Al-Arif. Saya saat ini bekerja sebagai penyuluh atau pemberdayaan petani khususnya di daerah Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan. Dan saat ini kenapa saya mau bergabung di UKM Eksportir Indonesia ini karena saya melihat untuk sampai saat ini saya melihat yang keadaan petani-petani di desa khususnya di wilayah binaan saya yang untuk harganya itu masih kurang stabil seperti itu dan juga masih banyak perbedaan dari tengkulak. Akan tetapi dari situ saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu hal yang bisa saya kasih kontribusi gitu ke petani-petani. Mungkin itu alasan utama saya bisa. Mungkin tahu program ini dari mana, Mas Faiz? Kalau saya tahunya dari Instagramnya UKM Eksportir Indonesia, UMKM Eksportir Indonesia punya Bu Dewi. Siap. Dari lama. Betul. Jadi Bu Dewi ini kan tahu sendiri. Beliau followersnya banyak, jadi bisa dibilang Mas Faiz itu salah satu yang beruntung nih bisa terpilih langsung didampingin oleh Bu Dewi begitu. Oke, berarti tadi mendampingin juga pelaku di daerah ya, Mas Faiz ya. Benar. Ada berapa Mas Faiz? Apanya yang di daerah Mas Faiz kira-kira? Kalau saya itu untuk petaninya itu ada lebih dari 5.000 kakak karena saya megang 20 kecamatan. Dan memang mayoritas itu adalah komoditas perkebunan, khususnya kopi, kakao, dan karet. Jadi kira-kira nanti yang ke Australia produknya di situ ya, berarti ya Mas Faiz ya? Benar Pak. Siap. Oke, terima kasih Mas Faiz. Mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan nih lebih lanjut mengenai tadi mungkin bukan pertanyaan ya, apresiasi juga. Mau nanya juga nggak apa-apa Pak? Oh silakan, nanyanya juga apa yang mau ditanyakan nih? Silakan. Pertanyaan pertama, sebenarnya saya sudah sempat cari tahu informasi juga tentang eksportir ya Pak ya, dan Bu, di mana kalau semisal nih, kalau bayar itu memang kita ini sudah ada, tetapi bayar itu belum menginginkan produk itu, karena memang itu di pasaran umumnya itu belum ada permintaan. Nah, sedangkan kalau untuk komoditas perkebunan ini sendiri kan ada namanya nilai susut, atau memang nggak bisa bertahan lama. Nah, itu saran dari Bu Dewi itu seperti apa, Bu? Dan itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau untuk kita bicara tentang modal sendiri kan, kalau misalkan di perkebunan ini sendiri untuk petani atau pertanian, itu kan kita membutuhkan modal yang besar kan, karena ya secara tidak langsung kita harus juga berhubungan dengan petani-petani yang mereka itu pasti menginginkan namanya kepastian uang, maksudnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan dari saya sendiri nih, misalkan mau ekspor dan itu modalnya masih belum cukup. Nah, itu bagaimana? Apakah kita ada sistem pembayaran uang muka terlebih dahulu dari bayar atau bagaimana? Mungkin itu aja, Pak. Siap. Silakan nih Bu Dewi. Ini jawabannya mungkin akan jawaban teknis nih. Kenapa saya undang Bu Dewi? Karena beliau memang pelakunya langsung. Saya rasa beliau bisa memberikan solusi nih. Silakan Bu Dewi. Baik, Pak. Baik, untuk yang pertanyaan kedua dulu ya. Jadi kalau untuk memang problemnya kita UMKM itu memang di modal. Ini juga saya sebagai praktisi itu juga ngalamin sendiri gitu ya. Nah, rata-rata para supplier atau para petani itu pasti mereka sistem pembayarannya adalah timbang bayar. Pokoknya sebelum barang dibawa itu udah harus begitu ditimbang ya harus dibayar. Jadi lunas belum diambil gitu. Lalu dari buyer karena kita itu masih pertama sehingga bayarnya belum trust, mereka tuh rata-rata pakai sistem pembayaran letter of credit, di mana si letter of credit ini akan bisa dicairkan setelah barangnya itu berangkat. Sehingga kan kalau secara
actual di lapangan tuh kita tuh harus modalin dulu 100% ordernya si buyer ini kan gitu. Nah, jadi sebetulnya teman-teman juga harus tahu bahwa pemerintah kita itu sudah amat sangat membantu kita sebagai UMKM untuk bisa jadi eksportir, termasuk dari sisi pembiayaan. Jadi ada satu lembaga yang namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, produk dari Departemen Keuangan, Menteri Keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, yaitu di bawah Bu Sri Mulyani, yang bisa membantu teman-teman semua untuk pembiayaan ekspor gitu. Lalu selain itu juga teman-teman bisa mengajukan pembiayaan ekspor ke bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Jadi itu solusi buat pembiayaan ekspor gitu, Mas. Oke. Terus yang pertama Bu Dewi tadi. Pertama tadi apa ya, lupa. Tadi pertama apa tuh Mas Faiz? Saya lupa juga tuh. Oh, apa namanya? Buyer Bu, buyer. Tadi terkait buyer terus belum tertarik ya Mas Faiz ya? Atau bagaimana nih? Mungkin pengalaman Bu Dewi. Kalau lihat buyer itu bagaimana nih? Ya, oke. Jadi kalau kita punya produk, kita nawarin produk, sedangkan produk kita itu komoditas, lalu buyernya sendiri pada saat ini belum tertarik dengan produk kita gitu ya Mas Faiz ya, kalau nggak salah. Betul. Nah itu memang, di sini problemnya kalau kita itu produknya adalah hasil bumi, di mana si hasil bumi ini pasti ada penyusutan, lalu penurunan mutu, lalu ada harga yang up and down gitu ya. Nah jadi solusinya ke si buyer ya, kalau ke buyer yang kita tawarin, kalau dia nggak mau ya nggak ada solusi, paling nanti oke, next time kalau kamu cari buyer lagi, saya bisa menjadi orang pertama yang kamu hubungin, paling kita bilang buyer gitu. Solusinya ya kita cari buyer lain gitu Mas. Jadi memang buyer itu ya jangan cuma satu, buyer itu memang harus banyak untuk antisipasi kalau buyer yang satu lagi nggak ada order, kita masih punya buyer yang lain gitu. Ya. Dan tentunya jaga, tadi kan Ibu Dewi sampaikan ya, jaga komunikasi, jaga silaturahmi ya. Betul, nah itu ya. yang bangun emotion dengan buyer, intinya gitu. Oke, siap. Makasih Bu Dewi. Ini ada lagi nih dari Lintang, silahkan Lintang Sakura. Silakan. Oke Pak, selamat siang Pak Aris. Siang. Ya, jadi gini, saya Lintang nih Pak dari Jakarta. Sebelumnya saya udah pernah ngikutin pelatihannya Bu Dewi ya, yang di Jakarta itu, yang kemarin. Nah, di sini saya mau bertanya gini Pak, kan saya lagi punya produk turunan singkong ya Pak, dari tepung tapioka itu. Nah, kebetulan market saya itu di Australia Pak. Nah, di sini permasalahan ini saya udah market research segala macam. Saya juga udah ada website, udah ada legalitas, tapi belum ada respon gitu Pak dari buyer yang di Australia gitu. Nah, mungkin menurut Bapak nih, bagaimana nih Pak supaya lebih cepat gitu ya Pak, saya dapat respon dari buyer-buyer yang ada di Australia. Karena potensi yang di Australia ini lumayan bagus gitu Pak untuk produk ini gitu. Oke, ini apa namanya, sudah ikut Bu Dewi ya, berarti sudah tahu cara risetnya ya, Mas Lintang ya? Iya Pak, sedikit. Komunikasi bayarnya seperti apa? Sudah dapat alamat emailnya buyer, sudah dibalas belum sama buyer? Belum Pak, saya udah dapat data buyer dari Trademap sih Pak itu kan. Saya udah dapat emailnya, udah saya sharing semua, kemudian udah saya emailin, tapi belum ada hasil gitu Pak, udah 2 bulan ini gitu. Maksudnya. Ini mungkin teknis nih, mungkin Bu Dewi bisa kira-kira kenapa nih Bu Dewi sudah dapat buyer, tadi kan sampaikan Trademap betul, nyarinya di situ, bisa juga dari yang lain, sudah komunikasi ke sana ya, tapi belum ada jawaban. Kira-kira salahnya di mana Bu Dewi? Oke, jadi sebetulnya mungkin nggak ada yang salah ya Pak Haris, karena saya sendiri juga ngalamin hal yang sama. Jadi dulu itu saya sama kasusnya, email tuh saya bisa 100 email sehari dan itu nggak ada yang dibalas sama sekali. Jadi sebetulnya ada beberapa potensi kenapa sih si buyer ini nggak reply, nggak connect ke kita. Mungkin satu ya seperti saya sudah share di video saya, email buyer itu jangan broadcast, karena kalau broadcast itu kalau secara IT itu kata teman saya yang ahli IT sih akan bisa masuk spam juga Bu. Masuk spam. Ya, betul, jadi mesti satu-satu walaupun jedanya itu paling 10 menit, 15 menit gitu. Lalu yang kedua, coba dianalisa lagi
company profile-nya, website-nya, ya apakah sudah menarik atau belum, lalu coba dilihat lagi. Kan kalau di email itu kan kita juga bisa cek ya, apakah dia masuk spam atau diterima atau buyer. Nah, coba itu dicek apakah masuk spam atau diterima benar oleh buyer. Kalau memang statusnya diterima tapi buyer nggak reply, nah itu coba kita evaluasi lagi company profile-nya, website-nya gitu ya. Mungkin perlu diperbaiki lagi, dimasukkan value added produk kita itu apa aja gitu ya. Lalu kita juga harus reminder si buyer. Jadi kalau nggak dibales, jangan pasrah aja. Saya tuh kalau email lalu sama buyer nggak dibales, seminggu kemudian nggak nyampe seminggu ya. Biasanya saya 4 hari tuh saya akan reply lagi, kata-katanya biasanya any update for our previous email misalkan, any news for our previous email, bahasanya seperti itu. Coba di reminder, nggak dibalas lagi, reminder lagi. Biasanya buyer saya tuh kalau saya kayak gitu lama-lama dibales gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kayak tekniknya marketing sales itu ya. Sales itu kan kalau jual barang datang ke rumah kita, itu dia ngetok pintu berkali-kali nggak dibukain, dia bahkan nongkrong di situ. Jadi saya punya pengalaman teman saya tuh sales, dia tuh jualan lokal. Sampai si pembelinya tuh sebetulnya tokonya tuh udah nggak mau beli barangnya dia, tapi dia tuh ngeyel. Sampai akhirnya apa? Dia kasih satu barang ke situ. Udah ini buat kamu. Terus saya nggak mau beli, enggak, ini dikasih. Sampai dikasih akhirnya barangnya itu. Jadi ya emang jadi sales tuh yang harus tebal muka tabah hati, itu sih kuncinya. Ya. Jadi tadi memang harus usaha itu memang terus dijalankan. Tapi mungkin kembali lagi Mas Lintang dilihat juga jangan-jangan bahasa di emailnya ada yang salah tuh. Tadi pertama Bu Dewi sampaikan jangan-jangan itu broadcast masuk ke spam. Terus bahasa emailnya salah. Ada beberapa yang email ke kami dia subjeknya nggak pas sama isinya. Kadang-kadang langsung ngisi company profile saja, langsung dikirim ya. Orang kan juga nggak ngerti tuh. Jadi coba dibaca lagi, dilihat ada yang salah nggak di situ. Terus kemudian juga coba cek dulu si perusahaan ini tadi kan lewat Red Map. Bu Dewi nanti juga bisa menambahkan ada yang namanya LinkedIn. LinkedIn itu udah ketemu perusahaannya nih, PT tempatnya Bu Dewi lah. PT apa Bu? Diva ya, PT Diva. Dicari di LinkedIn ketemu CEO-nya Bu Dewi. Kontak lewat LinkedIn. Itu salah satu cara lagi. Sambil dilihat di LinkedIn, jangan-jangan yang kita kirim email itu ternyata emailnya bagian yang informasi saja, bukan bagian purchasing. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi tetap diusahakan. Terus yang terakhir nih kepada Mas Lintang, karena saya di Australia, silahkan email ke saya, ikutin Instagram saya, DM saja di @adakanbera, komunikasi ke situ, nanti coba kami bantu lebih lanjut Mas Lintang. Gitu. Tapi mungkin Bu Dewi bisa jelaskan mengenai LinkedIn, benar nggak tuh Bu Dewi? LinkedIn. Ya benar, jadi ya saya lupa juga. Jadi yang selalu saya lakukan juga seperti itu. Jadi kalau email nggak berhasil, jangan berhenti di email. Cari websitenya. Lalu biasanya saya selain LinkedIn, Instagram juga. Jadi ini buyer kalau udah punya website, dia pasti punya IG. Lalu saya DM di IG. Ada Facebook, saya kejar di Facebook. Jadi nggak hanya dari satu tempat gitu, Pak. Ya betul itu tadi. Jadi tetap caranya banyak. Tetap saja semangat dilakukan melalui media-media yang lain. Tadi kan contoh email belum masuk lewat LinkedIn, terus kemudian lewat Instagram. Terus tadi sebagai contoh kami ada di sini Mas Lintang, kirim aja ke saya. Nanti saya bisa lihat nih, oh kira-kira bahasanya benar atau enggak nih bahasa ke buyernya. Jangan-jangan ada yang salah di situ. Mungkin terus akhirnya buyer entah itu tadi masuk ke spam atau mungkin tadi enggan membalas atau bagaimana. Nah itu bisa dicoba melalui kami juga. Jadi tugas kami, tugas atas perdagangan, tugas ITPC salah satunya adalah memfasilitasi hal tersebut. Tapi tolong diberi informasi yang jelas ke kami. Jadi tadi contoh produknya tersebut, kapasitasnya berapa, harganya berapa, itu kami juga harus tahu. Dan apalagi tadi Mas Lintang sudah ada komunikasi ke buyer ya, walaupun belum dibalas ya, kami atas perdagangan ITPC akan lebih senang, berarti sudah ada approach duluan. Karena kembali lagi kuncinya, Bu Dewi tadi juga sampaikan, build emotional trust ya, kepercayaan emosional itu seperti apa. Jadi ya namanya orang, mungkin Mas Lintang juga paham,
ditawarin orang di jalan. Tadi sampaikan Bu Dewi, orang nawarin kayak gini, nanti kita bosen sendiri kan. Tapi gimana caranya biar orang bisa mau dapetin produk kita, tetapi juga nggak bosen. Itu tekniknya memang sambil jalan ya Bu Dewi ya. Dewi mungkin bisa cerita juga sampai sekarang sudah ditolak berapa kali, tapi akhirnya juga berhasil juga ya kan Bu Dewi. Betul. Oke, siap. Oke, ini waktu kita ternyata sudah hampir 1 jam Bu Dewi. Mungkin banyak teman-teman yang lain juga masih ingin bertanya ke Bu Dewi. Disampaikan Bu Dewi juga aktif di Instagram, ada di UKM Eksportir Indonesia, kemudian di TikToknya beliau itu @dewiharlas21, bisa lihat konten-kontennya di situ beliau. Jadi kadang-kadang kita juga nggak mau lihat Bu, nggak mau membaca, langsung aja bertanya. Padahal mungkin jawaban-jawaban itu ada di kontennya Bu Dewi, ada di websitenya Kemendak, ada di Instagramnya Adak ITPC. Jadi silahkan saja browse. Bu Dewi pun juga paham, banyak platform-platform ekspor tuh diikutin saja semuanya, nanti dilihat yang mana yang baik, diikutin, dan saya rasa semuanya juga akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini karena waktu kita sudah hampir habis, kita ingin sampaikan ke teman-teman bahwa program ini tetap akan berjalan. Jadi yang batch pertama ini mungkin hanya 30, nanti akan kita lanjutkan di batch berikutnya. Dan teman-teman yang terpilih nanti malam bisa ikut juga secara langsung dengan Bu Dewi, yang 5 terpilih ini tadi yang beruntung. Dan bagi yang belum beruntung, bisa ikutin program ini, Jam-I di program ini, nanti bisa ikut melalui Bu Dewi, lihat di Instagram beliau atau TikTok beliau, nanti bisa daftar di situ. Khusus ke Australia nanti akan kami fasilitasi, akan kami bantu. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan closing statement-nya dari Bu Dewi ya, terkait mungkin ya menyemangati kita semua Bu Dewi, yang dari ekspor nggak pernah ekspor, ternyata mau ekspor dan sampai bisa ekspor tuh motivasinya seperti apa Bu Dewi? Monggo. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi buat teman-teman semua, terutama teman-teman pemula ya, dan really be happy bahwa kalau orang bilang ekspor itu sulit, nyatanya bahwa ekspor itu bisa menjadi mudah kalau kita tahu negara mana yang persyaratannya itu mudah, lalu produk apa yang persyaratannya nggak ribet. Kemudian juga tidak selalu harus butuh modal besar, karena saya sendiri juga berangkat dari eksportir yang nggak punya apa-apa. Gitu. Jadi tetap semangat dan semoga tahun ini menjadi tahun pecatur ekspor untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya tetap semangat, kembali lagi ke diri kita dan lakukan dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Bu Dewi sampaikan beberapa kali juga di kontennya, beliau sampaikan, cari buyer itu gampang, buyer itu ada 2 senti, saya ingat tuh kata-kata Bu Dewi, 2 senti di depan kita. Ya di handphone kita sebenarnya, itu bisa kita cari, handphone kita bisa nyari tadi lewat LinkedIn, Instagram, buyer itu bisa cari. Dan terkait informasi ekspor, bisa juga langsung sekarang di depan di tangan kita, bisa langsung cek Instagramnya Bu Dewi, UKM Eksportir Indonesia. Bagi yang belum follow, bisa follow, TikToknya juga bagi yang belum follow, Breda21 silakan follow, dan khusus yang bagi ingin ke kami ada platform juga namanya Export Indonesia, IG-nya bisa di follow, TikToknya juga, dan YouTube-nya ada, YouTube-nya Export Indonesia, yang tiap hari Sabtu mengundang expert di bidang ekspor untuk memotivasi kita melalui Export Talk. Dan khusus di Australia kami sedang kembangkan platform, baru ada 2 nih Bu Dewi, Instagramnya @adakcanberra dan juga TikToknya @adakcanberra. Jadi silakan kembali lagi ke diri kita, semangat dan yakin dengan fasilitasi kita semua, kolaborasi kita semua, kita bisa disampaikan ke Bu Dewi, tahun ini menjadi tahun ekspor ya, tahun keemasan ekspor kita bersama. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi, kami sampaikan kita tunggu nanti kolaborasinya untuk membawa UKM kita lebih banyak ekspor ke pasar dunia. Selamat pagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan Bu Dewi, dan salam ekspor.